Dan kita masuk pada surah Asy-Syarh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami pun telah menurunkan beban-beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Surah Asy-Syarh ini adalah salah satu dari 3 surat dalam juz amma yang khitabnya secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama suratul Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Yang kedua suratul Duha, dan yang ketiga surat Asy-Syarh. Ini 3 surat dalam juz amma ini bicara soal Nabi, karena khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu kaidah Al-Quran sering saya ulang-ulang, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah pelajaran itu karena umumnya lafaz, bukan karena khususnya sebab. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Di sini ada istifham yang tidak perlu ada jawaban, karena Allah Subhanahu wa taala tanpa diminta pun sudah melapangkan dada Nabi. Beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa meminta kelapangan dada, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musa meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada. Saat Musa datang kepada Fir'aun, akhirnya dia merasa bahwa ucapannya kurang fasih, karena Musa ini kan pelat ngomongnya. Walaupun sebab pelatnya ini masih dikhilafkan para ulama. Ada yang mengatakan pelatnya Nabi Musa ini karena ketika waktu bayi dia digendong oleh Fir'aun, kemudian Musa bayi ini menarik janggutnya Fir'aun. Tiba-tiba memiliki kekuatan seperti orang dewasa, hampir tersungkur Fir'aun ini, sehingga Fir'aun mengatakan, jangan-jangan bayi ini yang kumimpikan akan menguasai Mesir. Hampir-hampir Musa bayi itu dibunuh Fir'aun kalau tidak ditolong oleh Asiyah bintu Muzahim, istrinya. Kemudian Asiyah bintu Muzahim mengatakan, anak itu tidak berakal, kalau tidak percaya uji saja. Akhirnya Musa bayi diuji dengan cara apa? Diletakkan kurma dan diletakkan bara api. Kemudian disuruh memilih, namanya anak bayi yang baru merangkak. Tentu secara fitrah dia tidak mungkin mendekati api, pasti akan mendekati kurma. Sempat dia memakan kurma, maka nyawa Musa akan hilang. Akhirnya Jibril datang kemudian mengalihkan Musa untuk mengambil bara api kemudian memakannya. Sebab makan bara api itulah dia tertolong jiwanya, tapi lisannya terbakar. Sejak itulah dia pelat lisannya. Makanya Musa dia tidak fasih bicaranya.
Dia minta kepada Allah agar ditemani Harun, dan dia pun saat melangkah kepada Fir'aun dia mengatakan, Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Rabbi srah li sadri, kemudian mudahkan urusanku. Wa yassir li amri wahlul uqdah, hilangkan pelat lidahku supaya si Fir'aun paham dengan kata-kataku. Tapi Nabi SAW tidak perlu meminta. Tanpa diminta pun Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dada Nabi SAW. Alam nashrah laka sadra. Dan itu diambil dari dua makna. Pertama, kelapangan dada Nabi SAW secara hissi. Artinya fisik Nabi SAW betul-betul dilapangkan dadanya. Dengan cara apa? Dibelah dadanya. Ada khilaf ulama sejarah berapa kali dada Nabi itu dibelah. Ada yang mengatakan 3 kali. Pertama saat di pangkuan Halimah Sa'diyah. Yang kedua saat diangkatnya menjadi Nabi. Dan yang ketiga saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Nabi SAW cuma 2 kali dibelah. Pertama sejak kecil saat di pangkuan Halimah Sa'diyah, datang malaikat saat dia bermain dengan anaknya Halimah, saudara sepersusuannya. Tiba-tiba datang malaikat dalam bentuk manusia, kemudian menangkap Rasul, kemudian membaringkannya, kemudian membelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam di bejana emas, dimasukkan kembali, kemudian dijahit kembali. Anak Halimah Sa'diyah ini melihat, namanya anak kecil. Dia pun berteriak, kemudian melapor kepada ibundanya. Ibundanya datang, rupanya Nabi SAW sudah memerah wajahnya ketakutan, dan di situ ada bekas jahitan. Makanya karena ketakutan itulah, maka Halimah di usia Nabi 6 tahun mengembalikan kepada ibundanya Aminah karena takut. Tetapi ibundanya Aminah mengatakan bahwa anak ini bukan anak biasa. Sejak kecil dan sejak kulahirkan sudah ada keanehan. Tapi Halimah tidak mau. Akhirnya Nabi SAW di usia 6 tahun kembali kepada pangkuan ibundanya Aminah bintu Wahb. Ini yang pertama. Yang kedua, saat peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW, ada yang mengatakan di Hatim, ada yang mengatakan di Hijr Ismail, ada yang mengatakan di rumah Ummu Aiman, tiba-tiba didatangi Jibril. Kemudian dijemput oleh Jibril. Sebelum dinaikkan ke langit, Nabi SAW dibelah dadanya. Kenapa Nabi SAW harus dibelah dadanya, dibersihkan kembali? Karena Rasul akan dinaikkan ke alam yang belum pernah siapapun naik ke sana. Dan Rasul akan diperlihatkan berbagai macam tanda kekuasaan Allah. Kalau tidak bersih jiwanya, tentu akan tergoncang dengan apa yang akan dilihat dia kelak di langit dari sorga, neraka dan berbagai macam makhluk yang ada di langit. Makanya dibersihkan dadanya. Ini secara hissi Allah katakan alam nashrah laka sadra. Adapun secara maknawi, alam nashrah laka sadra, bukankah sudah kulapangkan dadamu wahai Muhammad? Artinya Nabi SAW saat sebelum diangkat jadi Nabi, Rasul itu memikirkan orang-orang Quraisy. Karena semakin hari semakin jahat perilakunya. Dari menyembah berhala yang semakin hari semakin bejat, kemudian perilaku dan akhlak mereka semakin buruk. Jadi Nabi SAW sumpah dadanya. Makanya dari situ Nabi SAW sering menyendiri. Terkadang ke Mina, ke Arafah, sampai akhirnya menemukan tempat di Gua Hira. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan alam nashrah laka sadrak. Jangan sempit dadamu wahai Muhammad. Kami akan lapangkan dadamu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbi. Bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya kemudian dimasukkan hidayah Islam,
maka dia berada di atas cahaya dari Rabbnya. Jadi Nabi SAW dikeluarkan dari kegelapan kemudian diberikan cahaya. Karena secara logika begini ikhwan, antum kalau malam-malam gelap gulita, gelap-gelapnya tidak ada cahaya, seolah-olah bumi itu menimpa kita kan, sempit dada kita ini. Coba saja antum berada di kamar, tiba-tiba mati lampu, tidak ada cahaya sedikit pun, sempit dada kita ini. Tetapi ketika kemudian terang lampu, mulai lapang dada kita. Begitulah iman dan kekufuran. Kufur itu kegelapan. Ketika kemudian datang cahaya iman, maka menjadi lapanglah dada. Itulah yang dirasakan Nabi SAW ketika melihat kekufuran orang-orang Quraisy ini, sempit dadanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah Islam untuk disebar, maka lapanglah dada Nabi SAW. Dari situ Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempitnya dada itu dari dua perkara. Orang kalau sempit dada itu karena dua perkara. Pertama dari manusia, yang kedua dari syaitan. Antum kalau ada orang yang membicarakan antum, ada yang menghina, ada yang mencaci, memaki, membuli, merendahkan, menggibah, memfitnah dan begitu seterusnya, dada antum sempit. Tak mungkin antum tidak sempit kan, sumpek rasanya. Jangankan lagi orang banyak, mungkin yang sudah punya suami istri bertengkar dengan istri saja udah sumpah tuh. Rasanya rumah yang lapang itu jadi sempit tuh. Istri yang cantik pun kayak setan tuh mukanya. Kalau lagi bermasalah kan, sumpah dadanya. Makanya manusia itu bisa menyempitkan dada manusia. Lah ini yang pertama. Ya, sempitnya dada manusia itu karena ucapan manusia. Masalahnya, manusia itu tidak mungkin tidak, kecuali pasti akan dibicarakan manusia. Antum di mana saja berada, mau di rumah, mau di luar, mau di mana saja, antum pasti akan berhadapan dengan lisan manusia. Karena sesuatu yang merupakan kepastian bagi manusia itu tiga hal. Pertama, antum akan dibicarakan manusia. Yang kedua, antum tidak akan pernah istirahat di dunia, pasti ada masalah dan musibah. Dan yang ketiga, antum pasti akan mati. Ini tiga perkara yang pasti pada manusia. Lah salah satu yang pasti pada manusia adalah dibicarakan manusia. Jangankan antum, sekelas Nabi SAW saja dibicarakan manusia, padahal akhlaknya luar biasa. Rasul itu shadiqul amin. Tetapi lihat ketika mulai mendakwahkan dakwah Islam, orang-orang mengatakan Rasul itu gila, orang mengatakan Rasul itu tukang sihir, Rasul mengatakan perangkai syair, macam-macam. Makanya Allah mengatakan, qad na'lamu annaka yadhiku sadruka yadhiku sadruka bima yaqulun. Allah tahu engkau sempit dadanya. Jadi sekelas Nabi SAW saja merasa sempit dada, apalagi kita. Makanya manusia itu pasti dibicarakan manusia. Sebaik apapun antum, pasti dibicarakan manusia. Apalagi antum jahat. Antum kalau baik saja dibicarakan orang. Ada orang yang ingin manusia tidak bicara kepada kita, akhirnya antum ngurung diri. Kalau bisa jangan bertetangga supaya tidak dibicarakan manusia. Justru antum akan dibicarakan manusia. Ngapain tuh? Jangan-jangan sakit, jangan-jangan kena penyakit jiwa tuh, nggak mau bergaul tuh. Padahal niatnya antum itu supaya tidak bergaul dengan orang, tidak bicarakan manusia, justru jadi objek pembicaraan. Kalau antum umpamanya bergaul, supalah dengan orang,
Setiap hari datang ke tetangga ini, tetangga itu, semua dikelilingi, dibicarakan juga. Itu orang kepo tuh. Awas, hati-hati itu. Lihat coba kan. Jadi serba salah kita ini. Kita mau tinggal di rumah dibicarakan orang, mau keliling kepada tetangga juga dibicarakan orang, mau berbuat baik dibicarakan orang. Antum lah mau sedekah dibicarakan orang. Itu ria tuh sedekahnya tuh. Antum mau sholat ya rajin sholat, rajin sholat. Kayak ustaz aja antum katanya. Macam-macam orang itu. Itu yang berbuat baik loh ya. Apalagi berbuat jahat. Makanya di antara yang menyempitkan dada itu adalah pembicaraan manusia. Tapi masalahnya ikhwan, antum tidak perlu sempit dada. Karena begini, lihat surah Luqman. Di dalam surah Luqman itu Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang keledai. Apa kata Allah? Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Allah mengatakan dalam surah Luqman, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Padahal ikhwan, yang menciptakan keledai siapa? Allah. Yang menciptakan suara keledai siapa? Allah juga. Yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai siapa? Allah juga. Apa maknanya di sini? Yang menciptakan keledai Allah, yang membuat suara keledai Allah, yang mengatakan seburuk-buruk suara juga keledai Allah juga. Seolah-olah Allah mengatakan ada manusia-manusia itu seperti keledai. Allah menciptakan dia, Allah buat dia bicara, dan Allah juga terkadang mentakdirkan dia juga kemudian mengutuk manusia atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tentu kehendak dia. Jadi ada orang-orang yang seperti itu ya, kayak keledai gitu ya. Jadi kalau antum umpamanya dibicarakan orang, difitnah orang, keledai, selesai. Ya, selesai itu antum. Tapi jangan dibicarakan itu keledai, bukan begitu. Maksudnya anggap saja seperti keledai. Jangan dibilang dia keledai, bukan. Ya enggak boleh lah kan gitu ya. Artinya anggap itu makhluk seperti keledai yang Allah bicarakan, bahwa ada orang-orang itu yang buruk ngomongnya. Seperti Allah katakan inna angkarul aswat la sautul hamir. Ini yang pertama. Yang kedua syaitan. Syaitanlah yang membuat hati kita sempit. Makanya hanya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dada kita ini akan lapang. Maka lawanlah syaitan dengan zikir, dengan baca Quran, dan begitu seterusnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan bukankah kami telah menurunkan atau menghilangkan beban darimu. Artinya beban dakwah Nabi SAW yang begitu berat di masa periode Mekah itu. Ketika sampai di kota Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala letakkan bebannya. Setelah berdakwah 23 tahun, Mekah dan Madinah dikuasai, maka Islam menyebar di mana-mana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesenangan kepada Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan wa wada'na anka wizrak. Wizrak itu artinya, wizrun itu artinya dosa. Pertanyaannya, mungkinkah seorang Nabi melakukan dosa? Mungkinkah seorang Nabi melakukan dosa? Kalau yang dimaksud kekufuran, mustahil seorang Nabi melakukan kekufuran. Mustahil. Kalau seandainya yang dimaksud dosa besar, mustahil juga Nabi itu melakukan dosa besar. Tetapi kalau yang dimaksud dosa kecil, ulama mengatakan mungkin. Mungkin seorang Nabi melakukan dosa kecil. Tetapi dosa kecil yang dilakukan Nabi SAW dan para Nabi sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala angkat dosanya. Allah ampuni.
Makanya dosa Nabi itu diampuni yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Karena terkadang munculnya kesalahan bagi seorang Nabi itu karena ijtihadnya seorang Nabi. Saya contohkan, ketika Nabi SAW berdakwah kepada pembesar Quraisy dengan tujuan apa? Kalau para pembesar ini masuk Islam, maka dia akan mengajak kabilahnya. Datang orang buta namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini jelas-jelas ingin masuk Islam, ingin membersihkan jiwanya. Adapun para pembesar Quraisy ini belum tentu masuk Islam. Tetapi Nabi beristihad, kalau pembesar Quraisy ini masuk Islam akan membawa kaumnya. Sehingga ketika datang Ibnu Ummi Maktum di tengah-tengah Rasul sedang berceramah kepada para pembesar Quraisy, dia pun tidak suka. Akhirnya musam wajahnya, kemudian berpaling, tidak mau menatap Ibnu Ummi Maktum. Dari sini Allah turunkan ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Turun surah Abasa. Rasul bermuka masam kemudian berpaling. Ingat, Rasul itu bukan tipenya yang suka memasamkan muka, tidak. Rasul itu dikenal orangnya suka senyum. Bahkan Rasul mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu sedekah. Dan Rasul adalah manusia yang suka senyum. Tetapi khusus dalam kasus Ibnu Maktum ini, Rasul bermuka masam. Dan ini mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu tidak pernah bermuka masam seumur hidupnya kecuali satu kali. Saat datang Ibnu Ummi Maktum, itu saja ubusnya Rasul. Kalau kita kan terbalik, ya, muka masamnya banyak, senyumnya sedikit. Ya kan? Kalau Nabi SAW senyum terus, muka masamnya sekali saja seumur hidup, kan mukjizat tuh. Mukjizat, ikhwan. Mukjizat luar biasa. Siapa yang bisa senyum terus? Ya, dan itu bentuk akhlak. Akhlak itu kan terbagi tiga: wajah, tangan, dan badan. Lah salah satunya wajah itu, akhlak yang paling mudah dikenali adalah senyum. Senyum itu akhlak yang paling mudah dikenali. Orang kalau suka senyum, senyumnya manis, ikhwan. Tapi kalau jarang senyum, sekali senyum pahit rasanya. Ngapain senyum-senyum, mau pinjam uang katanya. Gitu ya kan. Orang jarang senyum, mau senyum pula, ngapain senyum-senyum kan itu ya. Artinya bahwa orang yang suka senyum itu salah satu tanda orang berakhlak. Lihat bagaimana Sulaiman alaihi salam ketika melintasi sebuah padang pasir. Di situ ada kerajaan semut. Pimpinan semutnya ini ngomong sama anak buahnya dan mengatakan, ya ayuhan nam udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Apa kata pimpinan semut ini? Semut-semut katanya, segera kalian masuk rumah-rumah kalian. Nih Sulaiman dan pasukannya mau datang nih. Kalau sampai menginjak kalian, habis kalian. Dan mereka tidak sadar, jangan salahkan mereka. Sulaiman ini paham bahasa hewan. Dia mendengar tuh ucapan Raja Semut. Apa yang terjadi? Fatabassama dhahika min qaliha. Sulaiman pun tersenyum. Bayangkan, kata ulama tafsir mengatakan ini salah satu akhlak yang diajarkan Sulaiman. Bagaimana dia bisa tersenyum kepada ucapan semut. Kalau sama semut saja dia bisa senyum, apalagi sama manusia. Ya, tapi jangan pula antum tengok semut di dinding senyum, ngapain? Ya, senyum kayak Sulaiman gitu. Antum gila. Antum ngapain senyum sama semut? Sulaiman paham bahasa semut. Maksud di sini kalau sama semut saja dia senyum, apalagi sama manusia. Ya, jadi intinya bahwa Nabi SAW setiap melakukan kesalahan pasti akan ditegur. Atau contoh yang lain, ketika Rasul berhadapan dengan tawanan Badar. Umar mengatakan, penggal saja lehernya wahai Rasul. Dia musuhmu dan musuh Allah katanya.
Kata Abu Bakar, jangan. Mereka masih ada hubungan kerabat dengan kita, wahai Rasul. Lebih baik kita kasih saja setiap satu tawanan sekian uang, tebus saja. Rupanya Rasul lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar, main tebus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kuatkan pendapat Umar. Maka nalin nabi an yakuna lahu asra. Tidak layak bagi seorang nabi punya tawanan. Enggak boleh. Artinya kan Rasul di sini keliru dalam ijtihadnya. Makanya Allah kuatkan pendapat Umar. Sama dengan kasusnya ketika Rasul menyolatkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik. Umar menarik bajunya dan mengatakan, Rasul dia munafik, ngapain kau berdoa? Kata Nabi SAW, kalau aku harus berdoa sekian ribu kali supaya Allah mengampuni si munafik ini, pasti aku akan mengatakan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, fala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Tidak boleh kau solatkan dan berdoa kepada orang munafik selamanya. Kenapa? Karena innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik itu diintip neraka, ngapain didoakan? Tidak mungkin masuk surga. Karena hakikatnya munafik itu kafir sebenarnya, dan dia lebih bahaya dibandingkan kafir. Tetapi yang dimaksud di sini munafik i'tiqad, ya, bukan munafik amal. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Jadi beban Nabi SAW itu berat sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat beban dakwah, dan Nabi SAW berhasil menyampaikan Islam sampai ke seantero dunia oleh para sahabatnya, sampai kepada Masjid Daul Ilmi. Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat laka untukmu dzikrak, penyebutan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalimat wa rafa'na laka dzikrak ini kasusnya sama ketika kita bicara tentang inna a'tainakal kautsar. Ketika mentafsirkan inna syani'aka huwal abtar. Jadi ada seorang musyrik yang menghina Nabi SAW saat kematian putranya beliau, Ibrahim. Jadi saat kematian Ibrahim, orang-orang musyrik mengejek Rasul dan mengatakan, fa inna Muhammad qad abtar, Muhammad itu sudah abtar, terputus, enggak akan disebut-sebut namanya. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi itu dari sisi nasab. Orang Arab kalau punya anak laki-laki bangga, tapi kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Makanya Allah mengatakan, idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Jadi kalau dihabar gembirakan mereka punya anak perempuan, marah tuh. Terkadang mereka menyembunyikan dan kemudian menguburkan hidup-hidup gitu. Jadi mereka melihat kalau tidak punya nasab laki-laki tidak mungkin diangkat lagi. Kalau antum punya anak perempuan nih, kemudian menikah, kemudian punya anak, antum gak akan disebut. Kenapa? Binnya kepada bapaknya kan. Anak perempuan antum gak akan disebut, pasti kepada bapaknya, kepada kakek laki-lakinya. Lah seolah-olah ketika anak laki-laki Rasul meninggal tidak akan disebut lagi. Mereka orang-orang musyrik tidak sadar bahwa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapa untuk anak-anaknya saja, tapi dia khatamul anbiya. Dia adalah penutup para nabi. Sebagaimana istri-istrinya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, maka Rasul bapa orang-orang yang beriman. Jadi Nabi itu bukan bapa bagi anak-anaknya saja, tapi dia bapa bagi seluruh kaum mukminin. Makanya istrinya disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Berarti Rasul bapaknya orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrik tidak sadar. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra, kami angkat penyebutan. Makanya kalau kita lihat nama Muhammad itu tidak ada
manusia yang namanya disebut di langit, yang namanya disebut di bumi, kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi menyebut nama Nabi. Berapa jumlah para malaikat? Wa ma ya'lamu junada rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah. Semua malaikat bersalawat kepada Nabi. Artinya semua malaikat kenal nama Nabi. Bukan hanya itu saja. Semua tumbuh-tumbuhan, semua hewan-hewan, sampai semut dalam lubangnya, sampai ikan di dalam lautan, dalam sungai, semua menyebut nama Nabi. Karena Rasul yang mengatakan bahwa seluruh malaikat, sampai kepada semut di dalam lubangnya, sampai kepada ikan di dalam lautannya, la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Mereka akan bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, dan Nabi adalah manusia pertama yang mengajarkan kebaikan. Artinya dia disebut semua makhluk. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra. Siapa yang tidak kenal Nabi? Semua kenal Nabi. Bahkan di dunia ini nama yang paling banyak adalah Muhammad. Satu dunia, baik di benua Afrika, di benua Eropa, di benua Asia, di satu dunia nama Muhammad itu nama terbanyak. Bahkan orang kafir sekalipun ada yang memberi nama anaknya Muhammad. Tetapi tidak ada satupun musuh-musuh Nabi SAW yang mengatakan kepada Rasul innahu abtar, Rasul akan terputus nasabnya. Rupanya semua musuh Nabi tidak disebut-sebut kecuali dalam rangka celaan. Sebut saja siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, siapa lagi? Semua sebutkan musuh-musuh Nabi. Tidak ada yang disebut kecuali dalam rangka mencela. Hatta orang kafir sekalipun yang seagama dengan mereka tidak mau ngasih nama anak mereka dengan musuh-musuh Nabi. Antum pernah dengar ada orang, siapa namanya? Anak saya Abu Lahab, Ustaz. Pernah dengar? Anak saya Abu Jahal. Enggak ada. Satu musuh Nabi pun tidak mau disebut. Hatta orang kafir sendiri memberikan nama anaknya dengan musuh Nabi. Tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencela mereka. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencelamu wahai Muhammad, dialah yang abtar. Arti yang terputus, tidak disebut lagi. Tapi Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra. Allah angkat Rasul di dunia dan Allah angkat Rasul di akhirat. Dia orang yang pertama kali dibangkitkan. Dia orang yang pertama kali memberikan syafaatul uzma. Dia orang yang pertama kali melewati titian siratal mustaqim. Dia orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Dan dia pula orang yang pertama kali masuk sorga. Ana awal man aftatihu babal jannah. Artinya Rasul diangkat di dunia dan juga di akhirat. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ini bukan pengulangan. Kalimat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ini bukan pengulangan. Ingat, perhatikan di sini kalimat al usri dengan yusra. Al usri diulang dua kali menggunakan alif lam. Tapi yusran diulang dua kali tanpa menyebutnya dengan alif lam. Dalam bahasa Arab disebut ma'rifat dan nakir. Jadi kalau ada alif lam disebut ma'rifat. Itu belajar bahasa Arab kan? Tanda-tanda isim ma'rifat kemasukan alif lam. Tanda-tanda isim nakirah karena ada tanwin. Kalau ada alif lam ma'rifat, kalau ada tanwin nakirah. Ketika Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, pakai alif lam. Kemudian kalimat yang kedua ma'al usri yusra, pakai alif lam. Berarti dua kalimat menggunakan alif lam itu maknanya satu.
Tapi yusron itu menggunakan nakirah. Berarti yusron yang pertama bukan yusron yang kedua. Tapi kalau al-usri yang pertama adalah usri yang kedua. Maknanya apa? Setiap kesulitan itu pasti ada dua kemudahan. Kata Abdullah bin Abbas, la yaglibul yusru usraini. Tidak mungkin kemudahan itu dikalahkan dengan dua kesulitan. Tetapi sebaliknya, setiap kesulitan itu pasti ada dua kemudahan, tiga kemudahan, empat kemudahan, dan begitu seterusnya. Artinya apa di sini? Jangan pernah menyempitkan dada. Dalam setiap kesulitan apapun yang antum hadapi, pasti akan datang kemudahan. Tidak mungkin Allah itu menciptakan manusia dalam satu kondisi. Tidak mungkin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang namanya manusia itu terkadang menangis, terkadang tersenyum. Terkadang bahagia, terkadang sengsara. Terkadang susah, terkadang senang. Terkadang terpisah, terkadang terkumpul. Itu wajib bagi manusia. Tapi intinya bahwa satu kesedihan akan ada dua ketertawaan. Satu kesulitan akan ada dua kebahagiaan. Dan begitu seterusnya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya alam nasyrah laka sadrak, supaya dada kita tenang bahwa Allah itu lebih banyak memberikan kebahagiaan dibandingkan kesulitan. Kesulitan itu ujian. Bahkan terkadang kesulitan itu bagi seorang yang beriman adalah kemudahan. Contoh, Allah Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh heran perkaranya seorang mukmin itu. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra, kalau ditimpa kemudaratan sabar fakana khairan lahu. Seorang mukmin itu tidak peduli, mau datang kepadanya nikmat tetap bersyukur, mau datang kepada mereka musibah tetap bersabar. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Karena sabar itu salah satu yang bisa melapangkan dada. Orang kalau tidak sabar tidak akan lapang dadanya. Makanya Nabi SAW diberikan kesabaran sampai kepada tingkat ulul azmi. Nabi itu kenapa disebut ulul azmi? Karena tingkat kesabarannya luar biasa. Bagaimana celaan manusia tidak dianggap oleh Nabi. Di awal dakwahnya Rasul pernah berceramah itu di sofa dan mengatakan, hei kerabat-kerabatku, ya, selamatkan diri kalian. Saya tidak akan menyelamatkan kalian dan tidak akan sanggup menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian diri-diri kalian sendiri. Datang Abu Lahab. Alihada jama'tana ya Muhammad. Tabban laka sa'iral yawm. Oh, untuk ini kau kumpulkan rupanya. Celaka satu hari ini untukmu. Pamannya mencela habis-habisan Nabi di hadapan orang. Antum kalau dicela di hadapan orang kan malu tuh. Tapi Rasul tidak mempedulikan ucapan pamannya Abu Lahab. Biarkan dia ngomong seolah-olah Rasul tidak dengar. Kenapa? Karena bukan itu tujuan Rasul untuk dilahirkan dan didakwahkan kepada umat. Rasul tidak perlu dengan Abu Lahab. Ngomong apa saja dia tidak dengar oleh Nabi. Tapi karena Allah yang mengatakan man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ini wali Allah disakiti orang. Turun Jibril dan mengatakan kepada Rasul, ucapkan kepada manusia, tabbat yada abi lahabiu wa tab ila akhiril ayat. Kemudian Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dalam sebuah urusan, tetaplah mencari urusan yang lain. Maksudnya ulama mengatakan, ada seorang ulama salaf namanya Imam Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Dia melihat anak-anak sedang bermain. Asy-Sya'bi ini melihat ada anak-anak sedang bermain. Apa kata Imam Sya'bi? Ma fa'altum? Apa yang kalian lakukan? Anak-anak mengatakan,
nal'ab. Kami sedang main-main. Ya, usia kami usia main-main lah. Namanya anak-anak. Maka Sya'bi mengatakan, lastum khuliqtum lihada. Bukan ini kalian diciptakan. Kemudian dia membacakan fa idza faragta fansab. Apabila engkau sudah selesai melakukan ibadah, cari ibadah yang lain. Kalau kita sudah melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, kerjakan yang sunnah. Yang sunnah selesai, kerjakan yang lain. Seperti Abu Bakar. Ketika Rasul mengatakan, siapa yang puasa hari ini, kata Abu Bakar, saya. Kemudian siapa yang mengikuti jenazah, kata Abu Bakar, saya. Siapa yang datang ke orang sakit berkunjung, kata Abu Bakar, saya. Siapa yang memberi makan fakir miskin, kata Abu Bakar, saya. Dalam satu hari Abu Bakar mengumpulkan 4 sifat. Kata Rasul, siapa yang mengumpulkan 4 sifat dalam satu hari, wajabat lahul jannah. Wajib dia masuk surga. Seolah-olah Abu Bakar itu tidak ada waktu yang kosong untuk beramal. Harusnya kita seperti itu. Tapi kebanyakan kita kan tidak. Okeylah, ada sebagian orang yang bekerja keras dari pagi sampai sore, tidak sempat hadir di majelis taklim, pulang sudah lelah, letih, capek gitu kan. Tapi ada orang yang pengangguran. Artinya waktu faragh itu ada bagi dia kan. Ada orang yang nganggur dari pagi sampai sore gitu. Ya tidak ngapa-ngapain juga gitu. Ya tidak hadir di majelis taklim, ya tidak baca Quran, tidak ini, tidak itu, seolah-olah waktu begitu saja. Padahal Rasul mengatakan, ni'matani magbunun kathirun minan nas. Ni'matani magbunun kathirun minan nas, al-faragu was-siha. 2 nikmat yang dilupakan manusia, kebanyakan manusia melupakannya. Yang pertama al-farag. Farag itu artinya waktu luang. As-sihha dan juga kesehatan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Semua kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan itu hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita waktu sehat, kata para ulama, perbanyak sisi takut. Kalau kita lagi sehat, perbanyak sisi takut. Tapi kalau kita lagi sakit keras dan mungkin mendekati ajal kita, perbanyak harap kepada Allah. Karena namanya al-khauf war raja itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan seorang mukmin, karena keduanya sayang. Dan al-mahabbah itu tengah-tengahnya. Makanya di antara satu sunnah, kalau antum berkunjung kepada orang sakit, kalau ada orang sakit yang sudah parah, apa yang harus dilakukan? Antum harus hibur orang sakit itu. Sebutkan kebaikannya, jangan menyebut keburukannya. Sebutkan kebaikannya. Jadi kalau antum punya kawan sakit parah gitu kan, sebutkan kebaikannya. Oh, kamu ini orang baik, jangan mati dulu gitu ya. Ingat enggak kita sering ngaji, sering ini, sebutkan kebaikan. Sehingga dalam pikiran dia itu mengingat yang antum ceritakan dari kebaikan. Kalaupun Allah takdirkan dia mati akan berhusnudzon kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'adhanni abdi bi, saya bersama prasangka hamba. Tapi kalau antum ceritakan maksiatnya, cepatlah sembuh kita mabuk lagi, cepatlah sembuh kita ngerampok lagi, cepatlah sembuh kita bodi kejahatan antum yang ceritakan. Ya, syukurlah kalau antum mati, hidup pun percuma juga antum. Antum doakan keburukan dia kan itu. Makin stres dia. Akhirnya suudon kepada Allah, yang dipikirnya neraka. Akhirnya wafat suudon kepada Allah. Kalau dia meninggal husnudzon, boleh jadi itu amal terakhir yang dibawa dia. Tapi kalau dia mati suudon, boleh jadi itu dosa terakhir yang dibawa dia. Kan suul khotimah ikhwan. Makanya sunnah kalau antum datang orang sakit, bahagiakan, ceritakan kebaikannya. Walaupun dia orang jahat,
Walaupun tidak punya amalan, bahagiakan saja dia. Ceritakan kebaikan. Antum ini orang jahat, padahal antum orang baik, pada orang jahat tuh. Antum ini orang baik. Ya, supaya itu yang terekam dia. Mudah-mudahan dia diakhiri dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu pula ibadah yang terakhir, dan dia mudah-mudahan diselamatkan dan dijadikan husnul khatimah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi